Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami datang sujud di hadapan-Mu. Walaupun kami di berbagai tempat dan berbagai suasana dalam merayakan ibadah minggu ini, tapi kami sungguh amat percaya Engkau bersama dengan kami. Berkati kami, berkati firman-Mu yang akan kami sampaikan, yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, berapa orang pun kita pada saat ini dalam perkumpulan yang sangat relatif kecil, saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Dia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Mereka memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang sepertinya sama seperti apa yang kita alami sekarang. Ketika punya masalah, ketika punya problem, mendengar atau melihat sesuatu yang baru, itu akan menjadi sangat berharga. Dan boleh dikatakan seluruh umat merasakan itu sangat penting. Saudara-saudara, sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem, ada suatu peristiwa yang sangat istimewa yang menjadi kabar sukacita bagi seluruh rakyat pada waktu itu, yaitu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudara, kabar berita tentang kebangkitan Lazarus menjadi sangat-sangat terkenal pada waktu itu. Dan setiap orang yang mendengar merasakan bahwa Yesus yang membangkitkan Lazarus adalah layak menjadi seorang raja. Demikianlah seorang pemimpin yang seharusnya memimpin mereka. Saudara-saudara, dengan demikian, dengan peristiwa itu, ketika Yesus menuju kota Yerusalem,
Begitu banyak orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Dan pada saat itu, saudara-saudara, di dalam hati banyak orang, Yesus datanglah ke tempat kami. Yesus bersamalah dengan kami. Engkau adalah Raja kami. Saudara-saudara, ungkapan dari para atau halayak ramai pada waktu itu adalah menyuarakan satu kalimat yang sangat istimewa, yaitu Hosana, yang memang ada boleh banyak pengertian yang sangat sederhana. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia boleh disebutkan dengan kalimat yang sangat sederhana, ialah, ya Tuhan, aku berdoa kepadamu, selamatkanlah saya sekarang juga. Saudara-saudara, ini arti Hosiana yang sangat sering dipergunakan oleh orang-orang Israel. Karena memang pada waktu itu keadaan daripada bangsa itu adalah keadaan yang sangat terjepit karena pemerintahan Kaisar Romawi, pemerintahan yang tidak manusiawi, pemerintahan yang hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, ketika orang-orang Israel mendengar ada sesuatu yang sangat istimewa, yang layak diangkat menjadi seorang pemimpin, yang layak diangkat menjadi seorang yang harus dimuliakan, begitu banyak orang-orang yang menyuarakan isi hatinya, ya Tuhan, aku berdoa kepadamu, selamatkanlah saya pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa mereka menyambut Yesus? Ada beberapa catatan untuk ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, orang Israel menyambut Yesus di kota Yerusalem karena Yesus berkuasa atas setiap orang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Orang percaya, saudara-saudara, yang sudah melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka tidak malu-malu untuk memberikan kesaksiannya tentang pengakuan mereka, kesaksian mereka, apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Dalam nats kita ini, saudara-saudara, orang yang melihat peristiwa tentang kebangkitan Lazarus, walaupun mereka sudah tidak lagi di Betfage, tapi mereka sudah kembali ke tempat mereka masing-masing. Di sana mereka masih dengan serius, dengan senang hati memberitakan tentang perbuatan Yesus yang sungguh luar biasa pada waktu itu. Saudara-saudara, sedang dalam perjalanan, sedang dalam usaha untuk menghadiri pesta Paskah di Yerusalem, Yesus yang mempunyai kuasa itu dirasakan orang banyak juga kuasa tentang Yesus. Maka mereka dengan senang hati memberikan waktunya, memberikan pikirannya, berdoa kepada Yesus, kepada Tuhan, dan bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ini satu bukti bahwa Yesus adalah berkuasa untuk setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang mau disebutkan, mengapa orang banyak menyambut Yesus? Karena Yesus menyatakan bahwa Ia memberi kelepasan dari rasa takut. Saudara-saudara, rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang Israel karena mereka sedang tersiksa karena pemerintahan Kaisar Romawi. Pada saat itu, saudara-saudara, apalagi istimewa kaum ibu, mereka juga sangat merasa ketakutan ketika pemerintah nanti hadir di tengah-tengah mereka. Boleh saja
ingatkan juga bahwa Kristus menyatakan dirinya untuk memberikan kelepasan dari rasa takut. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang membuat kita takut pada hari ini? Corona, kehilangan pekerjaan, kehilangan kontak dengan orang lain, kehilangan komunikasi satu dengan yang lain, atau kita juga sedang takut sekarang. Bagaimana tentang makanan kita? Bagaimana tentang hari depan kita? Saudara-saudara, biarlah keadaan ini tidak mungkin lari keluar dari kita, tapi kita sedang menghadapi ketakutan karena corona, ketakutan karena kehilangan pekerjaan, ketakutan karena kehilangan kontak. Mungkin juga kita katakan ketakutan sebagai orang tua sangat sulit untuk mendidik anak-anak kita, karena mereka juga sangat sulit menerima pendidikan dari kita, karena mereka harus belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini melalui firman Tuhan ini kita diundang, kita diberikan pernyataan bahwa Kristus yang telah menyatakan dirinya memberikan kesempatan kepada semua orang untuk percaya, karena Yesus memberikan kelepasan dari rasa takut yang kita miliki sampai hari ini. Saudara-saudara, dengan kehadiran Yesus yang penuh dengan kedamaian itu, yang selalu bersama-sama dengan kita, yang selalu hadir di antara kita. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mari beribadah bersama dengan Tuhan. Mari bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita menyerahkan kehidupan ini sekarang kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, kepada Dia yang berkuasa atas setiap kita. Dengan demikian, apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab kita, kita akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun rasa takut yang kita miliki sekarang, saudara-saudara, mungkin ada berjenis-jenis rasa ketakutan yang kita miliki, tapi Kristus menyatakan kepada kita bahwa Dia memberi kelepasan dari rasa takut kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, tinggal di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah. Inilah tugas kita setiap pribadi. Dengan melakukan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah ini, maka kita dengan rasa syukur, dengan rasa hormat kepada Tuhan, memberikan kesaksian dengan kesederhanaan kita, dengan kesetiaan kita, dengan kerelaan kita untuk menjadi pelaku-pelaku yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukan bahwa kita ada dalam kuasa Tuhan, melakukan bahwa Tuhan yang memberikan kelepasan kepada kita. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini, tapi mari berharap akan kasih setia Tuhan. Dia ada bersama dengan kita, berjalan bersama Yesus sampai kepada tujuan dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, karena kesempatan ini menjadikan kami dekat dengan Tuhan, beribadah
dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya dimanapun kami berada, hati kami tertuju kepada